Jatah nyawa aku hari ini, wah 100. Aku harus sembunyiin nih biar nggak ada yang minta. Nah, kalau kayak gini kan nggak akan ada yang tahu jatah nyawa aku sebenarnya berapa. Ren, jatah nyawamu cuma 1 juga. Iya nih. Win, acara apa tuh? Itu loh Ren, perlombaan siapa yang berani minum racun itu akan dapat hadiah 100 juta. Karena hari ini adalah hari di mana semua orang hanya mendapat 1 jatah nyawa. Hah? Jadi cuma aku yang dapat 100 jatah nyawa hari ini? Hei, aku akan minum racun ini. Kalau aku berhasil, aku akan dapat 100 juta kan? Iya, Ren. Lagi pula kan jatah nyawaku 100. Tapi Ren, jatah nyawamu kan cuma 1. Tenang aja, aku berani kok. Jadi selama ini papa bohong. Private aja deh biar pada penasaran. Si Ren di private pasti gajinya kecil. Ih, sotoy banget. Udah gak usah ditemenin. Guys, liburan bareng yuk. Ikut dong. Halah, kamu pasti nggak mampu. Kamu kan paling miskin. Katanya yang gajinya paling besar bakal jadi ketua OSIS. Iya, orangnya itu pasti Lili. Aku yakin gaji dia pasti lebih kecil. Aku yakin aku yang bakal jadi ketua OSIS. Fix Lili jadi ketua OSIS, gaji papanya 2M dong. Hah? Segitu doang? Dikit banget. Si miskin udah mulai banyak gaya. Kamu bilang gaji ayahku dikit. Iya. Kenapa? Gak seneng? Aku bisa beli harga dirimu, dasar miskin. Pa, aku dihina sama Lili. Apa? Berani banget dia. Papanya Lili kan anak buah papa. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pa. Hei miskin, masih berani kamu datang ke sekolah? Kamu lihat nih. Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh, lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding, woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku gak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya gak mungkin lah, orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga gak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah, mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam, wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran.
Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Oh, tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Seumur hidup dikurung atau potong rambut? Aku belum pernah potong rambut sejak kecil. Ren, ingat kamu nggak boleh potong rambutmu. Pilih selamanya dikurung. Tapi kenapa, Mah? Rambutmu bukan rambut biasa. Kamu akan terkena masalah besar kalau memotong rambutmu. Permisi, saya petugas kerajaan. Ada apa ya? Kami ditugaskan Raja untuk mencari semua anak perempuan berusia 17 tahun untuk dibawa ke istana. Apa di sini ada anak perempuan berusia 17 tahun? Tidak ada anak perempuan di menara ini. Loh, kok Mama membohongi petugas kerajaan? Aku kan udah 17 tahun. Ren, Mama mau pergi sebentar ya. Kamu diam di menara ini. Jangan kemana-mana dan jangan berbicara dengan siapapun. Semua orang di luar sana jahat dan sangat berbahaya. Iya, Ma. Aku penasaran banget sama dunia luar kayak gimana. Aku belum pernah keluar dari menara ini sejak kecil. Hai Ren, Hah? Kamu siapa? Kok kamu tahu nama aku? Terus gimana caranya kamu masuk ke menara ini? iya dong, kamu kan satu-satunya orang yang gak pernah keluar dari menara. Kenalin, aku Rex. Rambutmu panjang banget. Sini aku potong. Jangan. Nanti Mama marah. Rambutmu udah lebih panjang dari kereta api, Ren. Apa kamu gak kesulitan? Sebenarnya aku juga pengen potong rambut ini, tapi dilarang sama Mama. Kamu gak curiga sama mamamu? Kenapa dia mengurung kamu di menara ini dan tidak mengizinkan kamu potong rambut? Aku nggak tahu, Rek. Oh iya, kamu gak mau lihat lampion di udara? Lampion apa? Iya, jadi hari ini adalah hari ulang tahun anak raja, dan mereka selalu menerbangkan lampion setiap tahunnya. Wah, pasti bagus banget ya. Coba aja aku bisa lihat langsung. Ayo kita ke sana bareng, lihat lampion itu. Gak bisa. Kalau Mama tahu aku pergi, dia bakal marah besar. Gak bakal ketahuan kok, kita akan pulang sebelum ibumu sampai di menara. Tapi Rex, kata Mama dunia luar itu seram. Aku takut. Udah, jangan takut. Aku akan jagain kamu apapun yang terjadi. Ayo kita berangkat. Wah, bagus banget lampionnya. Beruntung banget ya anak raja dan ratu. Princess telah hilang sejak kecil. Apa? Dia diculik penyihir jahat dan belum ditemukan. Ren, berani-beraninya kamu keluar dari menara. Mama, siapa laki-laki kurang ajar ini? Pasti dia yang membawa kamu keluar dari menara. Rasakan ini. Mati kamu. Ma, jangan sakitin Rex. Sakit. Ma, tolong cabut sihirnya. Aku janji bakal selalu nurut sama Mama. Kamu janji? Iya, Ma. Oke, Mama cabut sihirnya. Rex, kamu gak apa-apa kan? Ren, cepat potong rambutmu. Tidak, jangan. Tidak mungkin. Saya ingin hidup abadi. Iya guys, bentar ya mamaku telepon. Hei! Iya, Ma. Kau gak tengok ya udah jam berapa ini sekarang? Di mana kamu? Di rumah temen, Ma. Lagi nungguin Nadia. Hah? Gak tahu jam ya kamu? Cepat pulang sekarang. Iya, Ma. Iya, ini lagi nunggu makanan. Gak ada ya nunggu-nunggu. Mama bilang pulang sekarang. Ren, aman kan? Aman guys, tenang aja. Oke, titip salam sama mamamu ya, Ren. Ma, Sinta titip salam. Gak peduli, pokoknya pulang sekarang. Kalau gak pulang, pokoknya gak usah pulang ya kau. Iya, Ma, iya. Anak tuyul kau ya. Sinta katanya salam balik. Sampai rumah habis kau ya. Tunggu saja, Mama tampeleng kau ya. Kenapa, Ren? Nggak apa-apa guys, biasa. Mamaku kangen. Oh. Yeay, umur aku tinggal 1 hari lagi. Berarti besok aku udah nggak perlu lihat papa mama berantem lagi kan? Ma, bisa anterin aku ke sekolah gak? Kenapa harus mama tuh suruh papamu yang pengangguran itu? Apaan sih lu? Lu itu istri macam apa? Yah, berantem lagi. Lo yang pagi-pagi udah cari masalah sama gue. Udah, Ma, Pa, jangan ribut. Aku berangkat sendiri aja. Ren, lo kenapa kayak murung gitu? Orang tua lo berantem lagi ya di rumah. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Waktu meninggalku udah deket. Apa? Gue nggak mau kehilangan sahabat gue yang paling baik. Hah? Kamu
kamu nambahin umur aku ya, aku nggak mau. Ren, katanya umur lo tinggal dikit ya. Iya, tapi aku seneng kok. Ya lo sih seneng, gue nggak seneng. Gue udah anggap lo kayak saudara gue sendiri karena lo baik sama gue. Gue bakal kasih semua umur gue buat lo. Selamat tinggal, Ren. Kamu apa-apaan sih? Halo, Ma. Ren, cepet pulang, nenekmu sekarat. Jangan tinggalin aku, cuma nenek yang sayang sama aku selama ini. Jangan sedih, cucuku. Kita pasti akan bertemu lagi di surga. Aku bakal kasih semua umurku ke nenek. Loh, apa ini? Jadi kalau kamu berhasil mendebak kata di atas, kamu akan mendapatkan 50 juta. Gampang. Oke, B. Aduh, Ren. Salah. Oke, D. Ren dodol, jangan asal-asalan. Apa ya? Ingat ya, kamu cuma punya 5 kali kesempatan. Hah, sisa 3 dong. G. Duh, salah lagi. Ren, kamu harus dapetin uang itu loh. Apa ya, Ma? Coba, Kak. Oke, Kak. Bener. Coba A. Oke, A. Wah, Bener lagi. Satu lagi. Kak, C, Kak. C. Kaca. Yeay, aku dapat 50 juta. Bisa beli telur gulung. Kali ini hadiahnya 70 juta. 4 huruf lagi. Oke, E. Wah, bener. Kak, biasanya selalu ada huruf A. Oke, A. Bagus, Ren. Wah, bener. 2 huruf lagi. Kak, coba